saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman PLW yang sudah memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari kekasih-kekasihku semua yang mengikuti 24 Worship pada sore hari ini melalui siaran langsung. Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari bersukacita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita di Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20, kemudian lanjut 25 sampai 33. Ceritanya begini. Ini kemarin saya sampaikan di ibadah sekolah minggu ya Bu, Cilusi ya. Tapi saya akan rubah untuk usia di atas youth. Ini di atas youth semua kan? Beda sama yang sekolah minggu, tapi intinya sama. Ceritanya begini, Musa pada saat itu disuruh Tuhan untuk menggerakkan 12 suku. Bangsa Israel kan waktu itu punya 12 suku kan? Ada 12 suku. Masing-masing suku disuruh mencari satu pemimpinnya untuk ditugasi untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana negeri itu dan sebagainya. Atas maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. 20. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kita loncat ke ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah ke-12 orang pengintai itu. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 26 kita semua tahu bahwa dari 12, 10 memberikan berita yang negatif. 2 memberikan berita yang positif. Kemarin Pak Pendeta Daniel sudah memberikan sedikit tentang ayat ini bahwa cara pandang 10 orang ini berbeda dengan cara pandang 2 orang. 2 orang ini adalah Yosua dan Kaleb. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Keturunan enak itu tinggi-tinggi besar-besar, Bapak Ibu saudara-saudari. Raksasa. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ketika 10 orang memberitakan hasil pengintaian mereka tentang persepsi mereka, pandangan mereka yang negatif tentang Kanaan. Wah, memang tanah Kanaan itu subur, menghasilkan madu dan susu. Ini anggurnya besar-besar, tetapi banyak raksasa di sana. Kita tidak akan pernah masuk ke sana. Kita tidak pernah bisa mengalahkan mereka. Bapak Ibu saudari, ini berbicara tentang apa? Tentang masalah, tentang pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudari dan saya masing-masing punya pergumulan, dan hanya kita yang tahu. Bersama Tuhan yang tahu apa pergumulan kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi sore hari ini kita belajar bagaimana ketika 10 pengintai itu memberikan pandangan negatif tentang sebuah masalah. Ada berapa banyak kita yang merasa, aduh,
masalahku sangat besar, kayaknya mantep ini, kayaknya aku tidak bisa ditolong lagi, kayaknya sudah selesai, kayaknya masalah ini akan membunuhku, kayaknya masalah ini akan membuat aku menjadi sangat-sangat terpuruk, masalahku ini sangat besar. Tetapi izinkan sore hari ini saya mengatakan apa yang dikatakan Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Izinkan sore hari ini saya mengatakan, ketika engkau dan saya mengatakan masalahku sangat besar, aku akan tenggelam dalam masalah ini, aku akan tidak pernah tertolong dalam masalah ini. Sehingga saya sudah mengatakan tidak, kita akan maju dan menduduki, mengalahkan masalah itu. Kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ada berapa banyak yang ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita sungguh amat baik, bahkan saya yang mengatakan tidak, kita akan bisa mengalahkan masalah itu. Bahkan mungkin saya yang setelah turun dari mimbar ini, ketika memandang masalah saya, kemudian saya mengatakan kayaknya kita tidak dapat menyerang dan mengalahkan masalah itu. Ada berapa banyak kita yang di gereja, di dalam gereja berapi-api, iman kita tumbuh besar ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ketika kita mengerti janji-janji Tuhan. Lantas keluar dari gereja, ketika kita menghadapi masalah yang masih ada di dalam hidup kita, kita menjadi seperti 10 orang itu yang mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju dalam bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Kita seperti belalang di depan mereka. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada berapa banyak kita yang merasa menjadi belalang di hadapan masalah kita? Ada berapa banyak kita yang menjadi seperti belalang di depan tembok masalah kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya pasti pernah merasakan semua itu. Oh, memang benar Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tapi kapan? Tapi kapan Tuhan kau menebusku? Aku seperti belalang di depan Goliat ini. Aku seperti belalang di depan masalahku yang sangat berat. Kapan Tuhan kau menebusku? Kapan kau menolongku? Ada berapa banyak yang kita seperti itu? Kita pasti pernah merasakan iman kita naik dan turun seperti itu. Tetapi izinkan sore hari ini saya mengatakan kebenaran firman Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 7, ayat 6 sampai ayat 6 dulu. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan sore hari ini saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya sendiri, Yohanes, jangan takut.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan takut apapun masalah kita. Jika Tuhan berkehendak, kita akan bisa mengalahkan masalah itu. Janji Tuhan ya dan amin. Pertolongan itu akan selalu datang untuk kita, dan Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang amin, saya sudah ngotot dong. Amin. Percayalah, apapun masalahmu, ketika engkau merasa menjadi belalang di depan masalahmu, di depan tembok-tembok masalahmu, percayalah, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan pasti menolong kita. Jika ada yang suka dengan judul khotbah, bisa ditampilkan judul khotbah saya. Sudah lama saya tidak kasih judul khotbah ya. Judul khotbahnya hanya. Kita kembali ke ayat 9. Kita sudah tahu Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti menyertai kita di setiap kehidupan kita, bahkan di setiap masalah yang kita hadapi. Hanya firman Tuhan hari ini ada dua hal. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Hanya itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya akan mengikuti. Ketika kita tidak memberontak kepada Tuhan, kita tidak akan takut pada masalah. Karena apa? Karena Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi hanya jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Judul perikop bilangan 14 ini adalah umat Israel memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Sore hari ini saya akan membagikan ada dua hal. Yang pertama, setia. Ada berapa banyak kita yang setia pada Tuhan? Contoh kecil, gerimis mengundang. Gerimis mengundang, waduh nggak datang Pak, kenapa? Gerimis ke gereja, katanya cinta Tuhan. Tapi kok tidak setia? Aduh Pak, ada. Dulu saya waktu kecil saya kalau setiap minggu pukul 3 itu sudah was-was saya pura-pura, PR saya banyak. Saya pura-pura tidur, saya lihat jam, kalau jam kerjanya kan jam 5, kalau mama sama papa saya itu enggak. Ya Nas, ayo gereja. Kalau jam 4:30 belum disuruh ke gereja, saya sebenarnya ini pasti lupa. Saya tidak setia dulu. Saya selalu melihat jam, kalau jam 5 lebih tidak disuruh, wah lupa, bebas, tidak gereja. Itu contoh kecil. Contoh besarnya hanya Tuhan dan kita yang tahu. Karena apa? Kesetiaan itu hanya Tuhan dan saya yang tahu. Hanya Tuhan dan Bapak Ibu sendiri yang tahu, pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa dibilang setia pada istri saya. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa Pak Johannes itu setia loh sama Ci Merlin. Tidak ada yang bisa mengklaim semua itu. Kelihatannya setia bisa. Kemana-mana saya sama Merlin, diantar sama Merlin. Tapi ketika saya tidak bersama Merlin, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah tahu kalau saya ini setia? Hanya Tuhan dan saya yang tahu kalau saya ini setia. Masalah gerimis tidak gereja itu masalah contoh kecil, tetapi contoh besar di kehidupan sehari-hari. Apakah engkau setia? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu saudara-saudari, ingat perumpamaan tentang gonggong pai? Kesetiaan itu didasarkan kecintaan. Saya setia pada istri saya karena saya cinta istri saya. Ketika saya tidak setia, berarti saya tidak cinta sama istri saya. Ketika saya cinta sama Tuhan, saya akan setia sama Tuhan. Kesetiaan bukan hanya dilihat orang. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang gonggong pai? Murid pertama terlihat setia memang di depan gurunya, tetapi kesetiaannya ada kesetiaan yang semu, kesetiaan yang hanya karena supaya dilihat setia. Bahkan dia pada saat itu, ingat ya Bapak Ibu saudari, menghasut, melakukan trik-trik sehingga dua murid yang lainnya keluar dari perguruan silat itu, supaya dia
dianggap gurunya paling setia. Padahal motivasinya bukan karena dia mencintai perguruannya, tetapi dia ingin dilihat paling setia. Kesetiaan harus berdasarkan dengan cinta dan mengasihi Tuhan. Ketika saya tidak mencintai Tuhan, saya tidak akan pernah bisa setia. Seperti saya tidak akan pernah setia pada Mary ketika saya tidak mencintai Mary. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Hanya setialah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menyertai kita semua dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak memberontak pada Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang taat. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak taat? Saya pernah merasa tidak taat. Saya melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Menurut saya benar. Ini benar. Secara duniawi, secara rohani ini benar. Sehingga saya tidak taat. Suatu saat beberapa kali setelah saya selesai berkhotbah, saya turun di mobil, saya bilang, ada yang beda. Iya, tidak seperti biasa. Saya merasakan kosong. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menyadari, saya berkhotbah, tapi saya merasa kosong. Saya merasa kosong. Saya merasa kosong, saya juga menyadari tidak seperti biasanya. Waktu di Surabaya saya juga merasa kosong. Kemudian saya introspeksi diri, saya tidak taat. Saya tidak taat. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Kemudian saya minta maaf pada otoritas di atas saya. Ketidaktaatan membuat apa yang kita lakukan sia-sia di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita pernah belajar ya, minggu pertama kemarin ya, minggu awal bulan kemarin, bagaimana taat kepada Tuhan. Bagaimana taat? Tuhan bilang, kamu aku dan keluargamu aku akan selamatkan. Kamu sama istrimu aku selamatkan. 3 anakmu aku selamatkan. 3 menantumu aku selamatkan. Tapi kamu buat batra. Batranya besar Bapak Ibu Saudara. Panjangnya 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 30 meter. Disuruh buat itu. Taat. 150 meter, bayangkan panjangnya kapal itu 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Mereka cuma berdelapan, 4 cowok, 4 cewek. Ibarat gereja, jemaatnya cuma 7, gembalanya kan Pak Nuh. Lah, berat gak? Berat. Ini suatu tugas yang berat, perintah Tuhan yang berat. Oh, memang benar, kita semua akan selamat 8 orang ini. Tapi ini tugas ini sangat berat. Bisa saja pada saat itu, Tuhan, Engkau kan pencipta langit dan bumi. Kenapa Engkau suruh kami buat kapal yang begitu besar, sedangkan kita hanya berdelapan? Engkau kan pencipta langit dan bumi. Ya kamu ciptakan aja, kamu juga bilang jadilah jadi batra. Kenapa Engkau menyuruh kami? Ada berapa Bapak Ibu Saudara yang kita yang seperti itu? Ketika kita disuruh Tuhan, Tuhan, abot Tuhan, tidak bisa Tuhan, abot Tuhan. Ada berapa banyak kita yang menggerutu, berkeluh kesah seperti itu pada Tuhan. Bahkan kita mengatur Tuhan. Ketika ada masalah kita mengatur Tuhan. Ketika kita jomblo, mohon maaf, ketika umur sudah 40 tahun kita masih jomblo, kita mengatur Tuhan. Kita minta tolong Tuhan aku kasih jodoh.
Tapi kita mengatur Tuhan. Gini loh Tuhan caranya. Nanti saya ke gereja, gitu. Saya kan juga jadi aser. Nah, ketika jadi aser, nanti datang lo jemaat baru, gitu. Orang yang tinggi besar, nggak usah gemuk-gemuk, gagah kayak Pak Kulit. Tapi yang ada kumisnya Tuhan. Nanti ketemu saya depan, kemudian kita kenalan kan jemaat baru. Nanti kita dekat. Bahkan kita mengatur Tuhan. Mari kita baca di Bilangan pasal 1 dulu. Bilangan pasal 14 ayat 1. Bagaimana saat itu bangsa Israel bersungut-sungut. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mengapa Tuhan masalah ini menimpaku? Ketika aku mengikut Engkau, kenapa masalah ini menimpaku? Ketika aku dulu hidup secara duniawi, hidupku lebih enak. Aku bangun pagi dengan melihat matahari yang indah, tetapi ketika aku mengikut-Mu, untuk tersenyum pun tulang-tulangku merasa sakit. Ada berapa banyak kita yang merasa seperti itu? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ada berapa banyak kita yang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tetapi ketika masalah itu selalu menghadapi kita dan kita belum ditolong Tuhan, ada berapa banyak yang kembali ke kehidupan lamanya, yang ingin kembali ke kehidupan lamanya. Oh, lebih baik aku bukan yang usah jadi anak Tuhan, hidupku lebih enak, hidupku lebih bebas. Tetapi sore hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita taat seperti Nuh, taat membuat batra 150 meter kali 25 meter, tinggi 15 meter. Bukankah ini masalah? Ada masalah lagi Bapak Ibu Saudara. Disuruh mengumpulkan binatang untuk naik ke dalam kapal. Ini masalah loh. Masalah. Kalau gajah enak, kalau jerapah enak, kalau kambing enak ya Pak Soleh, enak. Kita bisa membedakan, suruh pasang-pasangan, bahkan ada yang 7 pasang. Membedakan kambing cowok sama kambing betina, gampang. Lah kalau tikus, lah kalau cacing, lah kalau kecoa, susah. Masalah besar ini, masalah besar. Bagi Nuh saya percaya pada saat itu masalah besar. Tetapi Nuh taat. Kejadian pasal 7 ayat 5. Nuh taat. Saya berdoa kita menjadi anak-anak Tuhan seperti Nuh yang taat akan perintah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan menyertai Nuh, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Ini dia. Datanglah. Nuh tidak perlu repot-repot mencari mengumpulkan ini kecoa jantan atau kecoa betina, ini cacing jantan atau cacing betina, ini tikus jantan atau tikus betina. Apalagi yang sulit? Nyamuk. Ini nyamuk jantan atau nyamuk betina. Biasanya kalau Yulinda ngomong, wah aku gigit nyamuknya lanang tadi. Tidak perlu repot-repot. Alkitab saya mengatakan mereka datang sendiri. Sepasang demi sepasang mereka datang ke sendiri. Karena apa? Campur tangan Tuhan. Ketika Nuh taat,
Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan. Masalah itu selesai. Saya berdoa, kita adalah anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Dalam tinggal macam. Saya berdoa, apapun masalah kita semua adalah manusia yang masih hidup di dalam dunia yang tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah? Hanya dekat dengan Allah Tuhan, anak-anak saja kita bisa mengatasi masalah. Hanya setia dan taat kepada Tuhan Yesus, kita bisa menghadapi semua masalah. Oh, mungkin masalah itu sangat berat. Mungkin kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Tetapi izinkan sore hari ini saya mengatakan, hanya Yesus jawaban kita. Hanya setia dan taat kepada Tuhan. Hanya itu. Hanya itu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami setia karena mencintai Engkau Tuhan. Kami taat, benar-benar taat tanpa bersungut-sungut. Kami taat tanpa harus mengatur Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah perancang segalanya. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Kami percaya itu Tuhan. Apapun masalah kami hari ini, apapun pergumulan kami hari ini, kami percaya Engkau berserta kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Oh, haleluya. Seperti suku Apache Tuhan. Bagaimana dia mendidik anak laki-lakinya yang sudah akil balik. Dia ikat anak itu di dalam pohon, di dalam sebuah hutan. Lantas dia berpesan pada anaknya, engkau di sini malam ini, Bapak akan pergi. Malam itu anak itu ketakutan. Malam itu di hutan sendiriannya, dia merasa sendiri, dia ketakutan. Seperti kami Tuhan. Kami ketakutan dalam masalah kami. Tetapi ayah dari suku Apache itu tidak benar-benar pergi Tuhan. Dia ada di balik pohon di mana anaknya terikat. Seperti Engkau Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Kekasih-kekasihku, jika engkau sore hari ini mengalami takut akan masalahmu, berdoalah pada Tuhan. Percayalah, Dia selalu ada. Dia selalu menyertai. Hanya setialah, hanya taatlah. Hanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama-Mu, dalam nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang baik.